karena main cepat. Jadi kalau malam ini maling masuk, teriak maling, awas, saudara, berdosa besar. Serius, itu kekristenan. Kenapa? Maling hati, Pak. Maling hati tergantung. Kalau masih bujangan tidak apa-apa, Pak. Kalau sudah tua-tua itu nggak tahu diri, mati aja orang itu sudah. Sudah tua kok masih maling cinta, kurang ajar betul. Saudara, semua orang perlu Yesus. Bagaimana, di mana, dan kapan kita menjadi peniru Yesus? Karena Yohanes 3 ayat 16. Karena Bapa ingin semua orang percayakan Yesus. Maka itu di semua segi, semua lini, semua eksistensi, semua bagian dari kehidupan kita tetap harus jadi peniru Yesus. Tidak boleh tidak, termasuk di WC, di kamar mandi, lagi makan, lagi di taksi, lagi di kendaraan umum, di mana saja orang kan lihat kita. Nah, disitulah nilai kekristenan itu, bukan waktu kebaktian. Suami istri belajar hidup jangan dalam kemunafikan. Saudara, karena saya sangat banyak melayani anak-anak. Kenapa banyak anak-anak nggak bisa respect kepada papa mamanya? Anak itu capek, saudara. Kalau melihat hidup ayah ibunya di dalam rumah dan di luar rumah itu beda. Dengarkan baik-baik orang tua. Anak itu capek. Mereka nggak akan hormat kepada kita. Anak-anak, jawab baik-baik. Engkau nggak usah malu. Betul begitu perasaan. Kalau engkau lihat kami, ayah ibumu munafik, di rumah berantem terus. Begitu ada tamu, senyum kiri, senyum kanan. Itu anak-anaknya luar biasa. Apa-apaan nih bapak ibu? Saudara, saya belajar dari hal ini. Oke, ini contoh konkret. Siapa yang dengar tentang nama Mbak Surip dalam sebulan ini? Ayo Mbak Surip, semuanya. Nah, hari-hari dengar Mbak Surip. Saya itu heran dengan orang satu ini. Tak gendong. Itu luar biasa ini orang. Saudara lihat penampilannya. Betul nggak? Saya sering berkata, Mbak Surip, maafkan saya kalau nyebut ya, tapi saya jujur. Saya bangga dan salut. Bangsa Indonesia dan gereja harus belajar dari Mbak Surip. Siapa dia? Menurut dia sekolahnya itu cukup tinggi, S2 kata dia. Tapi nggak ada bukti mana ijazahnya. Tapi memang kelihatan pintar. Tapi kenapa modelnya? Itu rambutnya. Itu 6 tahun nggak pernah dikeramasi. Jadi rambutnya minta. Nah, dengarkan. Kenapa dia jadi terkenal dalam hampir 2 bulan ini. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Dari orang yang berkedudukan sampai rakyat jelata. Terkagum-kagum Mbak Surip. Saya belajar 2 hal dari Mbak Surip. Dia nggak munafik, dia nggak pura-pura. Bangsa ini perlu kejujuran. Pemerintah kita sudah banyak kepalsuan dan kemunafikan. Maka itu rakyat nggak pernah hormat kepada pemerintah. Karena beda yang dipidatokan dan dihidupi itu beda. Nah, seperti itu anak-anak kita. Nek lihat kita yang munafik. Mbak Surip itu jujur apa adanya. Waktu tampil di TV dia nggak ke salon dulu. Ya sudah begitu. Sampai saya berkata, ya ampun Mbak Surip, mau ditampilkan TV kayak begitu. Kan lebih bagus lihat anjing pudel yang di salon itu bagus daripada lihat Mbak Surip. Tapi kenapa dia diterima semua masyarakat? Yang pertama dia jujur, dia nggak munafik, dia nggak pura-pura. Gereja dan pemerintah sama-sama munafik. Kenapa kita lain di luar dan di dalam? Kenapa lain? Saya ngerti kata jaim. Apa itu jaim? Jaga image. Itulah kepura-puraan. Begitu banyak pendeta yang jaga image. Kalau di gereja, wah kelihatan itu. Begitu di luar lain. Itu yang salah. Maka itu dalam segala kehidupan saudara. Jangan lupa ini. Kita ini penirunya Yesus. Ikuti apa yang dia sudah buat dan teladani apa yang dia lakukan. Dari cara kita mendengar, melihat orang, dengar sesuatu. Dari waktu kita bicara, waktu kita berperasaan, waktu kita memikirkan sesuatu, waktu kita pakai uang kita, semua, waktu kita belanja, waktu kita di angkot, waktu kita di rumah, di kantor, di sekolah, di mana saja. Jangan jadi orang yang berbeda. Tetaplah terbuka. Di situ orang akan lihat Yesus lewat kehidupan kita. Amin. Nah, saya beri ilustrasi ini. Berapa banyak kita lebih hafal firman tetangga daripada firman Tuhan? Sebagai kata firman yang sama. Karena firman kan artinya kata-kata, ucapan, perkataan, bicaranya Tuhan, itu firman. Ini bicaranya tetangga. Kenapa kita lebih ingat daripada firman Tuhan? Jujur aja, jangan tersinggung lagi. Apa khotbah minggu yang lalu? Kalau nggak garuk-garuk, pasti lihat mana catatannya. Ya lupa.
Baru seminggu sudah lupa. Tapi kenapa kalau mama mertua ngomong sudah 16 tahun masih ingat sampai hari ini? Apa artinya tertawa itu? Loh, apa artinya sudah tertawa itu? Apa artinya? Betul gitu toh. Nah, kenapa? Mengapa perkataan yang menyakitkan hati lebih gampang dihafal? Betul? Itulah manusia. Maka itu ayo dalam hidup kita mempelajari kebenaran kita. Ayat yang pendek sekali, tapi ini penting. Kekristenan dilihat dari satu sudut pandang ini. Kolose 3 ayat yang ketiga. Maka dengan demikian kita akan melihat kebenaran yang luar biasa. Saya menggunakan terjemahan yang baru, terjemahan secara literal. Sebab kamu sudah telah ayo baca yang kuat. Setelah mati. Dan hidupmu sudah tersembunyi bersama Kristus di dalam Elohim. Ada dua kata kerja penting di dalam ayat ini. Satu, sudah mati. Kedua, tersembunyi. Kekristenan itu harus menggenapi dua kalimat atau dua kata di dalam Kolose 3 ayat 3. Judulnya apa di Alkitab saudara? Kalau mulai Kolose 2 kalimat ayat terakhir, perikopnya judul apa? Carilah perkara yang di atas. Dalam Alkitab saya yang baru ini, menjalani kehidupan baru. Hanya ada satu tanda bahwa orang itu sudah mati. Tandanya adalah tidak bisa tersinggung. Maka itu saya berkata, tersinggung itu neneknya dosa, biangnya dosa, pangkalnya dosa. Sebelum dosa-dosa lain masuk, tersinggung datang dulu. Saya beri ilustrasi begini. Satu hari ada keluarga, teman saudara, orang tuanya meninggal. Teman baik ini. Maka kita melayat, bukan? Kebetulan peti jenazah belum ditutup misalnya. Waktu kita melayat, kita berdua ngajak teman. Nah, teman kita itu nggak kenal keluarga ini. Pas keluarga yang ditinggalkan sedang sibuk dengan tamu-tamu yang lain. Lalu saudara ngajak dekat ke peti jenazah dengan teman yang belum kenal yang meninggal itu. Begitu sampai di depan peti jenazah, dia itu melihat, teman ini melihat yang meninggal itu. Terus dia bisik ke kita, ini orang jelek sekali. Misalnya ini kan ngomong, karena dia reaksinya spontan, dia nggak tahu siapa orang ini. Ketika saudara yang lagi mendengar temanmu berkata, ini orang jelek sekali. Tiba-tiba dari dalam peti mati, nempeleng teman saudara. Yang mati itu loh nempeleng. Setelah dikatai, jelek sekali orang ini. Jadi dia sudah mati atau belum? Tuh, tapi kok udah peti mati? Nah, pura-pura itu. Maka itu kalau saudara ngaku Kristen masih bisa tersinggung, itu baru setengah mati namanya. Dan orang setengah mati selalu merepotkan yang hidup. Betul tidak? Tuhan direpotkan dengan Kristen yang setengah mati itu. Ayo kita periksa jujur hati kita. Kapan terakhir kali saudara tersinggung? Ya, kapan terakhir kali tersinggung? Pok, minggu lalu, ngaku itu jujur juga itu. Saudara dengar baik-baik. Mengapa suami istri bisa penuh kemunafikan dan penuh keributan di rumah? Kalau kita berdua suami istri bertobat, tidak ada rasa tersinggung karena sudah mati, maka kita bisa menerima pasangan kita apapun keadaannya. Katakan amin. Pertengkaran terjadi dalam hidup kita suami istri karena kita tidak membiarkan diri kita mati. Paulus paling banyak bicara soal mati dalam kitab Galatia, dalam kitab Efesus, begitu banyak dia bicara. Menjadi Kristen artinya kita mati. Mati dari semua ketagingan, dari hawa nafsu, dari semua keinginan dosa dalam hidup kita. Orang mati itu nggak doyan duit. Betul? Ada orang mati bisa ngitung uang, pasti dia belum mati. Orang mati nggak akan pernah ribut-ribut. Oh, konsep ini luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus berkata pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Betul? Jadi di kantor kalau saudara bisa jadi saksi seperti itu, jadi peniru Yesus. Difitnah, dimaki, diapakan, tetap memberkati. Walaupun itu rasa sakit. Menjadi peniru Yesus dalam segala hal. Kita harus melakukan kebenaran yang Yesus lakukan. Oh, itu menyenangkan sekali, saudara. Kalau kita hidup seperti itu. Mulai dari buang sifat tersinggung dalam hidup kita. Karena disitulah dosa itu mulai. Tersinggung itu mencuri semua firman yang kita pernah dengar. Katakan amin. Begitu firman yang hebat kita dengar, tiba-tiba kita tersinggung. Percayalah, hilang semua firman itu. Karena yang muncul adalah kemarahan kita, ketersinggungan kita itu tadi. Jadi jangan dianggap enteng tersinggung itu. Kalau saudara tidak pernah berzina, saudara nggak pernah mencuri, tapi saudara tersinggung, dengar masuk neraka juga. Ngeri bukan?
Kalau memang hobi tersinggung, ya buatlah dosa yang lain sekalian sudah. Kok masuk neraka juga, ngapain? Itulah konsep yang kita harus miliki dalam hidup kita.